Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mohon maaf dulu untuk pertemuan kedua APPL ini saya tidak bisa hadir untuk pertemuan offline karena di hari Rabu dan di hari Kamis sekitar jam 9 gitu ya. Saya lagi ada pekerjaan dulu gitu ya. Jadi di pertemuan kedua ini kita menggunakan video ini dulu ya. Kita laksanakan secara online asinkronus ya. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama kita sudah bahas tentang kontrak kuliah, sudah bahas tentang materi yang akan kita pelajari dalam satu semester, ya, ruang lingkup dan lain-lain. Kita masuk ke pertemuan kedua yang membahas mengenai perancangan perangkat lunak berorientasi objek. Nah, kita lihat dulu bahwa perangkat lunak itu memiliki suatu definisi yang mungkin di mata kuliah RPL teman-teman udah mendapatkan apa itu definisi dari perangkat lunak. Menurut buku Pressman yang kita ambil pada tahun 2015 tentang software engineering and the practical practices, software is instruksi komputer, data dan dokumen. Gitu ya. Jadi menurut Pressman yang diambil dari IEEE, definisi perangkat lunak adalah instruksi komputer yang dieksekusi baik itu bentuknya secara fungsi, fitur, atau performa yang dieksekusi. Kemudian data, struktur data atau data yang dimanipulasi menjadi informasi, serta dokumen yang bentuknya bisa deskriptif informasi, baik itu hard copy ataupun soft copy gitu ya. Dan di situ mendeskripsikan bagaimana aplikasi digunakan dan dioperasikan. Ibaratnya instruksi terkait instalasi dan penggunaan aplikasi. Ya, walaupun secara definisi di IEEE itu dokumen itu lebih luas artinya, gitu ya. Nah, jadi pertama kita tahu dulu bahwa perangkat lunak itu bukan hanya terkait dengan instruksi komputer yang kita buat dengan suatu teknik pemrograman gitu ya, atau kita sebut dengan coding. Namun di dalam situ ada data yang berubah menjadi informasi, ada instruksi komputer, coding tadi, lalu ada dokumen. Jadi ada tiga elemen dalam perangkat lunak. Nah, perangkat lunak yang dibuat itu pasti pertama kali akan dirancang dulu gitu ya. Sebagai orang yang paham mengenai pengembangan perangkat lunak, sebagai software engineer, maka perangkat lunak yang dibuat itu harus dirancang terlebih dahulu dan harus dirancang dan dianalisis terkait dengan kaidah-kaidah yang memang berlaku dalam keilmuan rekayasa perangkat lunak gitu ya. Jadi kita tidak bisa membuat perangkat lunak di mana perangkat lunak itu hanya memikirkan masalah coding aja. Oh, coding nih. Kita bikin aplikasi misalnya aplikasi perpustakaan atau aplikasi rental mobil. Lalu yang terpintas di pikiran kita, wah kita langsung coding. Nah, itu sebenarnya langkah yang keliru gitu ya. Jadi pertama kali ketika kita ingin membangun suatu perangkat lunak, itu bukan coding yang dipikirkan, tapi requirement, yaitu kebutuhan perangkat lunaknya terhadap organisasi atau terhadap kebutuhan user, dan bagaimana kita terjemahkan kebutuhan user itu menjadi suatu rancangan-rancangan yang berlaku dan bisa diimplementasikan atau bisa dibuat kodenya menggunakan suatu bahasa pemrograman, gitu ya. Nah, untuk masalah engineering, sebenarnya masalah software engineering atau mau engineering yang lain, contohnya ada teknik mesin, ya engineering mesin atau engineering sipil, engineering dan lain-lain. Konsepnya sama aja dengan software engineering. Bedanya adalah kalau teknik sipil, misalnya membangun gedung, maka dia membutuhkan akses gedung fisik gitu ya. Komponen-komponennya pun secara fisik kelihatan, ada semen, ada besi, ada paku mungkin gitu ya, ada pasir, ada batu dan lain sebagainya. Jadi itu benda yang tangible, jembatan atau gedung itu
Dan komponen yang membangun jembatan atau gedung itu juga tangible, artinya dia bisa dilihat dan kita bisa rasakan bentuknya. Jadi seperti itu. Nah, kalau software itu kita tahu dia adalah bentuk benda yang intangible, artinya kita tidak bisa pegang bentuknya, tapi kita bisa rasakan, kita bisa lihat, kan kita bisa manfaatkan ya untuk kehidupan kita dalam dunia organisasi atau kehidupan kita sehari-hari. Nah, orang teknik sipil juga saat membuat jembatan, saat membuat rumah, itu pasti dia akan memperhitungkan segala sesuatunya menggunakan keilmuan yang mereka miliki dalam keilmuan teknik sipil. Ya, menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, ukuran-ukuran, matriks, dan lain-lain. Nah, itu juga sama tuh, gitu ya. Orang teknik sipil tahu kalau kita mau bikin gedung, misalnya gedenya 5 lantai, maka untuk tulang dari pondasi itu minimal besi nomor 10 ya dengan ketebalan sekian milimeter dan lain-lain. Terus misalnya ingin membuat dinding ada campuran semen dan pasir, biasanya campuran semen dan pasir tuh 1:5 ya, 1 semen dan 5 pasir. Lalu kalau ingin membuat suatu acian, acian mungkin 1:7, jadi itu berbeda lagi gitu ya dan seterusnya. Jadi itu adalah ilmu yang dimiliki oleh teknik sipil atau civil engineering. Dan ilmu itu diterapkan dalam kegiatan mereka di dunia nyata. Ya, jadi sama aja sebenarnya dengan kita. Kita juga punya cara-cara mengukur, kita juga punya komponen-komponen dalam perangkat lunak yang harus kita bangun. Kita punya environment perangkat lunak yang harus bekerja di dalam di atas perangkat lunak dan seterusnya. Jadi itu sama aja sebenarnya ya, membedakan adalah bendanya itu adalah intangible dan cara untuk mentreatment software itu agak sedikit berbeda dengan cara untuk mentreatment barang-barang atau benda-benda tangible lainnya ya seperti gedung, jembatan tadi. Nah, dalam membangun suatu perangkat lunak ya ada 4 bagian besar dalam software proses. Nah, secara umum ya di software proses ini juga teman-teman bisa dapatkan di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Ya, dengan Bu Puspita itu biasanya sudah dijelaskan di pertemuan ke minggu kedua ya mengenai software proses. Nah, secara umum itu pembuatan perangkat lunak itu dibagi menjadi 4 bagian ya. Menurut referensi yang kita gunakan, yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pembangunan, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat adalah evolusi. Artinya perangkat lunak itu sebelum dibuat akan ada perencanaan dulu, ya ada kerjasama, perjanjian proyek dan lain sebagainya. Kemudian sudah disepakati, lalu di-develop, ya didefinisikan fungsinya apa, dirancang aplikasinya, dirancang UI-nya dan datanya dan seterusnya. Kemudian dioperasikanlah perangkat lunak itu di dalam satu organisasi atau eh, langsung ke end user. Lalu dievaluasi perangkat lunaknya apakah terdapat error atau bug, apakah terdapat pengembangan fitur, pengembangan fungsi dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat dari kompetitor, maka perangkat lunak akan berevolusi ya agar perangkat lunak itu tetap eksis dan digunakan serta dimanfaatkan oleh usernya. Ya, sebagai contoh sosial media deh kita bahas. Ya, semenjak munculnya TikTok, akhirnya YouTube pun membuat yang namanya short video. Ya, dalam nama yang mereka miliki adalah YouTube Short. Itu sebenarnya short video juga. Lalu di Instagram juga ada short video yang mereka namakan dengan Reels. Terus ada beberapa fitur, misalnya TikTok juga ada TikTok Shop, bisa jualan sambil live. Kemudian Tokopedia juga akhirnya membuat fitur itu, walaupun itu bukan fitur utama dari Tokopedia. Namun untuk TikTok memang fitur utamanya itu adalah live shopping. Lalu ada eh, JDID udah tutup, apa sih yang orange? Shopee. Shopee juga sama gitu ya, membuat live shopping seperti yang TikTok juga buat. Nah, jadi market share-nya untuk e-commerce, TikTok juga bisa bersaing. Lalu untuk sosial media bersamaan dengan kompetitornya Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain dia juga bisa bersaing.
Jadi perangkat lunak akan berevolusi. Itu secara umum software proses. Nah, pada pertemuan pertama udah kita singgung bahwa se apa paradigma yang kita gunakan dalam mendesain perangkat lunak dan menganalisa perangkat lunak itu adalah pandangan berorientasi objek. Ya, jadi ini adalah prinsip-prinsip berorientasi objek yang mungkin sebagian prinsip itu udah teman-teman kenali dalam implementasinya di mata kuliah pemrograman objek 2 atau pemrograman objek 1 pada semester yang lalu. Nah, object oriented concept dan prinsipal ini diperkenalkan oleh Grady Bush yang tahun 2007 itu ada di buku kita yang kemarin. Nanti akan saya share bukunya di hari kita kuliah gitu ya atau di sebelumnya pokoknya akan saya share di WhatsApp. Nah, ada sekitar beberapa prinsip ya menurut Grady Bush terkait dengan object oriented paradigma. Nah, kalau dia ngomongin paradigma, artinya kita itu ngomongin cara berpikir, konsep berpikir. Dan konsep berpikir itu diimplementasikanlah dalam suatu kode, ya. Jadinya OOP, Object Oriented Programming gitu ya, bukan Object Oriented Principle. Jadi paradigma berpikirnya objek diimplementasikannya pun dengan cara-cara pendekatan berorientasi objek. Jadi saling terkait. Apakah hanya berorientasi objek saja? Tidak gitu ya. Ada beberapa paradigma yang kita bisa pelajari. Ada paradigma terstruktur atau prosedural, ada fungsional, ada modular ya dan lain-lain itu kita bisa pelajari. Namun pada perkembangan teknologi saat ini kebanyakan bahasa pemrograman yang diciptakan itu pendekatannya berorientasi objek. Ada library yang bisa dipakai, misalnya kita mau coding AI. AI itu banyak library-nya, kita bisa pakai Java, bisa pakai Scala dan lain-lain. Itu paradigma library-nya adalah berorientasi objek. Artinya secara teknis kode ya, kalau kita belajar PO1 akan import library itu. Ya, habis diimport kita instansiasi library itu jadi objek, kemudian kita bisa panggil metode-metodenya. Nah, gitu ya. Jadi kebanyakan library yang di-share baik itu yang gratis ataupun yang berbayar itu dibangun dengan pendekatan objek secara kodenya. Nah, berarti kita harus mendesain aplikasi kita juga berorientasi objek agar struktur dan pattern atau pola dari aplikasi yang kita bangun itu similar ya, sama, tidak membingungkan. Dia memiliki pattern yang sama dengan pattern yang ada pada library. Jadi ketika ada programmer yang mengerjakan suatu kode, dia lihat desainnya berorientasi objek, dia juga implementasikan itu sebagai dasar-dasar orientasi objek programming. Nah, maka dia bisa mengerjakan perangkat lunak itu dengan mudah. Nah, apa saja prinsip-prinsip yang ada pada object oriented principle? Yang pertama adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Sesuai dengan namanya. Abstraksi itu memberikan pandangan menyeluruh dari perangkat lunak yang akan dibangun. Namun tidak detail. Artinya dia mengesampingkan detail. Misal kita contohkan membangun rumah gitu ya. Saya punya tanah saya ukurannya fasad depannya 8 meter. Kemudian ke belakang adalah 10 meter, maka tanah saya adalah 8 kali 10. Saya ingin membuat rumah kurang lebih sekitar 5 kali 10. Karena 3 kali 10 di depan itu akan menjadi halaman dan carport untuk mobil misalnya. Lalu rumah yang akan saya buat itu adalah 2 lantai. Ya, di mana pintu depan itu ada di kiri, lalu di kanan adalah kaca jendela, kamar pertama ada di depan, ruang tamu di tengah, dapur di belakang, kamar mandi di samping, kemudian di belakang ada tangga yang akan menuju ke lantai 2. Lalu di lantai 2 ada 3 buah kamar, di mana ada kamar anak 2 dan ada kamar utama 1. Apakah itu adalah abstrak? Iya, itu adalah abstrak gitu ya. Itu adalah abstrak. Karena tidak detail.
Kita kan hanya menceritakan abstrak. Kita tidak detail sampai ke bangunan rumahnya bahannya apa, semennya mereknya apa, batanya bata merah atau bata yang ringan. Lalu corannya seperti apa, besinya pakai besi 8 atau besi 10 gitu ya. Nah kan kita tidak detail kan, pintunya bahannya apa, besi atau kayu kan gitu ya. Lalu rumahnya pakai atap atau coran lagi, kamarnya posisinya lebih tepatnya di mana, kacanya mau seperti apa lebar panjangnya, pintunya seperti apa, dapurnya kayak gimana, tangganya ada berapa anak tangga dan lain-lain itu udah ketingkatan yang lebih detail. Nah, jadi abstrak itu makin ke atas makin tinggi abstraknya. Artinya makin ke atas detail yang disajikan itu makin hilang. Makin ke bawah maka detail itu akan semakin tampak gitu ya. Nah, makanya dalam beberapa konsep desain ada yang namanya desain logik dan ada yang namanya desain fisik. Desain logik itu abstraknya lebih tinggi. Artinya kita cuman ngomongin logik logik aja. Contoh, saya mau bikin aplikasi, login, ada form loginnya, ada username dan password, lalu ada lupa password, kemudian ketika login ada captcha-nya, begitu login user langsung diminta untuk membuat password yang baru dan lain-lain. Nah itu adalah abstrak tuh, ya itu adalah abstrak namanya. Itu namanya levelnya adalah desain logic dari login gitu ya. Desain fisiknya kayak gimana? Oh, kita akan bikin kelas yang namanya login. Ada atribut, tipenya string, username dan password. Ada metode yang namanya method sign in, di mana method sign itu akan mendirect dan seterusnya. Jadi ya, nah itu sudah ke level fisik. Kemudian method login itu akan memanggil database pada tabel login atau tabel user dan seterusnya. Nah itu levelnya fisik gitu ya. Jadi kalau yang akan di-coding, diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman itu adalah desain yang levelnya fisik. Jadi biasanya kita mendesain secara logik dulu, dari logic design kita turunkan ke physical design. Nah itu adalah abstraksi namanya gitu ya. Lalu yang kedua adalah enkapsulasi. Ya seperti yang kita tahu ya. Enkapsulasi itu adalah menyembunyikan detail implementasi untuk setiap objek. Cara untuk implementasikannya mungkin teman-teman udah dapatkan di pemrograman objek satu. Ya, salah satunya adalah dengan cara kita mengset atribut ya menjadi private access modifiernya. Kemudian apabila ada kelas lain ingin mengakses atribut itu, kita bikin setter dan getternya. Nah, gitu ya. Kurang lebih itu dan lain-lain. Enkapsulasi itu intinya adalah menyembunyikan detail dari komponen yang akan kita implementasikan. Kemudian yang ketiga adalah modularity. Apa itu modularity? Artinya perangkat lunak itu dibangun secara modul gitu ya. Jadi ada komponen penyusunnya. Nah, itu namanya modularity. Perangkat lunak itu bukan dibangun satu tapi tidak bisa dibongkar. Nah, gitu. Itu namanya modularity. Contohnya kita lihat komputer, nah atau motor, motor aja deh, motor itu dibangun menggunakan konsep yang namanya modularity. Kalau yang rusak knalpot, kita tinggal ganti knalpotnya aja gitu ya. Kita tidak perlu ganti motornya. Kalau lampunya yang rusak, kita tinggal ganti lampu. Kalau jok motor kita dicakar kucing, kita tinggal ganti jok motornya aja. Kalau busa joknya masih bagus, kita tinggal ganti kulit motornya aja, kulit joknya aja. Ya. Kalau rem kita blong, kita tinggal ganti remnya. Kalau cakram kita patah, kita tinggal ganti cakramnya. Apapun komponen ya yang secara modularitas itu rusak atau bermasalah, kita tidak perlu mengganti keseluruhan komponennya, gitu ya. Hanya cukup mengganti komponen yang bermasalah tersebut saja. Ya. Jadi sistem yang kompleks ya, kalau kita ibaratkan motor itu adalah sistem yang kompleks. Nah, pembuatan motor itu kita bagi ke dalam modul-modul. Jadi bikin motor itu berarti kita bikin lampunya, kita bikin mesinnya, kita bikin knalpotnya, kita bikin shock breakernya dan lain sebagainya. Ya, jadi bukan motor itu kita bikin sekali,
Kemudian kalau ada komponen yang rusak kita ganti semua motornya. Nah, itu bukan seperti itu. Itu namanya bukan modularity gitu ya. Atau misalnya kita lihat ada komputer atau CPU ya. Nah, itu modularity tuh ya. Ada motherboard, ada RAM, ada VGA, ada prosesor, ada casing, ada HDD dan lain-lain. Nah, itu modularity tuh. Harddisknya rusak kan kita nggak perlu ganti satu PC kan, tinggal ganti harddisk. VGA-nya bermasalah atau kita pengen upgrade VGA-nya, kita tinggal ganti VGA-nya, tidak perlu ganti PC-nya untuk kesemuanya gitu ya. Nah, object oriented principle itu dia mengadaptasikan konsep modularity yang artinya adalah secara teori membagi sistem yang kompleks menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat dikelola dengan mudah. Jadi kita kelola komponen-komponennya yang kecil-kecil itu aja. Jadi nanti disatukan menjadi suatu sistem yang besar. Lalu dari situ ada apa prinsip yang keempat yaitu hierarki. Jadi membagi suatu level abstraksi menjadi struktur pohon gitu ya. Makin tinggi tingkat abstraknya, makin ke atas dia. Ini kurang lebih mirip dengan penjelasan dari abstraksi yang pertama tadi. Makin ke bawah, makin rendah tingkatannya, dan biasanya abstrak yang paling rendah itu yang bisa kita coding, gitu ya. Jadi seperti yang dibicarakan di abstraksi tadi, biasanya dalam mendesain perangkat lunak kita bagi menjadi dua desain. Yang pertama desain logik dulu, yang kedua kita masuk ke desain fisik ya atau physical design. Nah, itu tidak kita ngomongin paradigmanya, prinsipalnya. Kalau kita ngomongin programmingnya dari IBM ngomongin bahwa komponen perangkat lunak yang dibangun dengan OOP, Object Oriented Programming adalah class, object, encapsulation, inheritance, dan polymorphism, gitu ya. Itu adalah prinsipal dalam programmingnya. Kelas kita tahu ada tiga komponen, ada nama kelas, ada attributes, dan ada methods. Attributes mencerminkan state dari suatu objek, ya, di mana implementasinya adalah sebuah variabel yang memiliki suatu tipe data tertentu, boleh tipe data dasar atau tipe data bentukan seperti array atau bahkan objek itu sendiri. Lalu metode itu diimplementasikan sebagai bentuk function dan prosedur, di mana function itu mereturn suatu tipe data dan prosedur itu akan mereturn suatu void ya. Nah, dua-duanya dinamakan dengan methods namanya. Lalu ada enkapsulasi, tadi secara teknis sudah saya jelaskan. Kemudian ada inheritance, yaitu pewarisan. Ada struktur di situ, ada kelas abstrak diwariskan ke kelas implementnya, atau ada parent class, ya abstrak itu parent class dan diimplementkan oleh child atau anaknya, ya. Nah, menggunakan kalau di Java pakai import, pakai extend ya. Lalu ada polymorphism, banyak bentuk. Misalnya kita bikin metode namanya sama tapi parameternya berbeda. Kita bikin konstruktor juga bisa dengan cara yang banyak gitu ya. Lalu kita ada override dan overload yang bisa mengoverride metode orang tuanya. Jadi anaknya punya metode sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu saya rasa teman-teman sudah dapatkan prinsip dari pemrogramannya pada pemrograman objek satu dan itu jangan lupa gitu ya. Nanti akan ada kaitannya dengan desain berorientasi objek. Nah, perangkat lunak itu biasanya disebut sebagai perangkat lunak yang kompleks. Karena zaman sekarang itu tidak ada orang yang bikin kalkulator gitu ya. Jadi perangkat lunak sekarang itu udah kompleks. Ya, kita waktu itu pernah jelaskan bahwa perangkat lunak itu dulu dipakai sebagai alat hitung saja. Ya, makin ke sini perangkat lunak itu dibutuhkan bahkan sampai ke level personal gitu ya. Nah, jadi perangkat lunak itu sesuatu yang kompleks. Nah, kita itu paham bahwa perangkat lunak itu adalah sesuatu yang kompleks gitu ya. Nah, tapi developer itu memang sewajarnya tahu perangkat lunak itu kompleks. Apakah user perlu tahu? Tentu tidak gitu ya.
User mah tidak perlu tahu perangkat lunak itu ternyata kompleks bikinnya, nggak perlu tahu, ya. Seperti gambar yang sebelah kiri di samping sini. User itu taunya tekan satu tombol, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi di belakangnya kita lihat ya gambar kedua. Banyak sekali mesin atau apapun itu yang mengeksekusi dari satu tombol yang dipencet oleh user tadi. Tapi kan user tidak perlu tahu dan tidak juga dia harus tahu betapa sulitnya membangun perangkat lunak. Yang perlu tahu adalah kita gitu ya sebagai software developer. Nah, kebanyakan kegagalan tim project ya dalam membuat perangkat lunak, mereka gagal menggambarkan suatu kompleksitas yang ada pada perangkat lunak. Entah perangkat lunak itu secara apa? Secara naluri mereka bilang ah gampang gitu ya, cuman gitu-gitu doang dan lain-lain gitu ya. Entah mereka menganggap enteng desain, ah nggak perlulah desain perangkat lunak langsung coding aja, atau mereka tidak punya tim yang mumpuni dalam membangun perangkat lunak dan lain-lain ya. Nah, kalau kita gagal menggambarkan kompleksitas dari perangkat lunak, bisa jadi proyek itu terlambat di deliver, bisa jadi over budget, atau bisa jadi proyek itu gagal ya dikerjakan. Nah, tugas dari tim pengembang atau si developer ini adalah untuk merekayasa ilusi kesederhanaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang user buat, apa yang user gunakan itu nanti ya, yaitu perangkat lunak yang kita buat tadi. Bagaimana caranya user itu mengakses atau menggunakan perangkat lunak tadi tanpa effort, tanpa dia harus berpikir, tanpa susah payah dan lain-lain. Ya, jadi kesusahan itu ada pada kita, yang kita serahkan ke user itu bukan sesuatu yang susah, tapi sesuatu yang mudah, nah, gitu. Nah ini banyak yang gagal, banyak kok termasuk yang terakhir kemarin, project kita dengan itu gitu ya. Itu gagal karena apa? Karena tim developernya gagal menggambarkan bahwa membuat perangkat lunak itu susah, kompleks, butuh effort dan lain-lain. Mereka menggampangkan dan lain-lain sehingga gagal untuk gagal untuk mencapai kebutuhan user di mana user itu inginnya mudah gitu ya dalam menggunakan si perangkat lunak tersebut. Nah, ada 5 atribut kompleksitas dari sistem. Yang pertama adalah hierarki struktur. Di sini dikatakan bahwa semua sistem akan memiliki suatu subsistem, ya. Lalu semua sistem adalah bagian daripada sistem yang lebih besar. Nah, itu yang harus kita ingat. Kemudian ada value yang harus kita tambahkan dalam sistem tersebut dan harus bisa berelasi dari suatu sistem dengan sistem yang lain, bukan hanya pada sistem itu saja. Jadi pembangunan aplikasi itu harus ada value-nya, harus ada nilainya. Kenapa kita bikin aplikasi? Ya ada nilainya di situ. Entah itu nilai dari sisi kemudahan, dari sisi menghemat tenaga, menghemat biaya dan lain sebagainya. Yang kedua ada yang namanya relatif primitif. Suatu komponen dasar itu ada levelnya, gitu ya. Bahwa ada level yang lebih tinggi abstraknya dan ada level yang lebih rendah abstraknya. Beda komponen bisa jadi berbeda komunikasi dari sisi abstrak. Nah, gitu ya. Itu namanya relatif primitif. Itu kaitannya nanti dengan implementasinya. Bisa jadi suatu subsistem itu ternyata bagian dari subsistem lain, atau ternyata subsistem lain itu adalah dianggap sebagai suatu sistem yang lebih besar, tapi dia tergantung pada subsistem yang ada di atasnya. Lalu ada separation of concern, itu namanya dekomposisi gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita menerjemahkan suatu fungsi dan kita dekomposisikan menjadi level yang bisa diimplementasikan. Tadi saya udah kasih contoh ya. Level abstraknya, form login, ada username, password dan lain-lain. Lalu kita dekomposisikan dari level abstrak yang tinggi atau level logical menjadi level fisik atau physical design. Lalu yang berikutnya adalah common pattern. Jadi setiap perangkat lunak yang didesain dan diimplementasikan itu harus memiliki pola pembangunan yang sama. Contoh kalau kita bikin rumah. Rumah butuh 4 pondasi, maka 4-4-nya harus pakai besi yang tipenya sama.
Misalnya tipe ukuran 10. Jangan sampai nanti dua di depan ukuran 10, dua di belakang ukurannya 8. Ya roboh rumahnya gitu ya. Kemudian nanti aciannya beda. Acian depan 1:5, acian belakang 1:10 ya beda juga. Nah itu nggak boleh. Jadi ada namanya common pattern, polanya sama. Jadi membangun perangkat lunak itu harus ada pola yang sama dari sisi desain sampai ke sisi implementasi. Lalu yang terakhir adalah stable intermediate form, dia memiliki bentuk baku. Bentuk baku artinya bentuknya itu ya baku, gitu gimana jelasin ya. Jadi ini adalah bagian daripada common pattern, gitu ya. Stable intermediate form. Jadi dia punya bentuk baku. Misal nih contoh, kalau saya mau bikin insert data mahasiswa dengan insert data dosen, itu secara logik itu harus sama. Ya misalnya saya gunakan database MySQL. Kalau saya mau insert data dosen gimana caranya? Insert into tabel dosen gitu ya. Kalau mau saya insert tabel mahasiswa gimana caranya? Insert into tabel mahasiswa. Artinya kan polanya sama ya. Yang pertama biasanya kita akses database, pertama databasenya di open dulu, kemudian query-nya diambil, lalu query-nya dieksekusi, lalu tutup koneksinya. Jadi 4 langkah. Buka koneksi, ambil query, eksekusi query, lalu tutup koneksi. Nah itu akan berlaku untuk insert dosen, insert mahasiswa, insert mata kuliah, insert jadwal, dan lain-lain. Nah gitu ya. Jadi bentuknya baku, karena setiap perangkat lunak itu pasti akan berevolusi. Siapa tahu suatu saat ada objek lain ya terkait dengan akademik misalnya ada juga insert data ke dalam situ, maka form insert data secara logik yang dibangun itu akan sama dengan insert data pada form-form yang lain seperti form input mahasiswa, input dosen, input jadwal, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau dia udah punya bentuk baku, maka berevolusi itu akan menjadi lebih mudah. Karena ketika software itu berevolusi, belum tentu programmer yang ngerjain itu adalah programmer yang sama. Bisa jadi programmer yang berbeda. Nah, software engineering itu apa sih? Engineering itu adalah science and art. Apapun engineeringnya, mau teknik mesin, teknik sipil, teknik apapun, yang namanya engineering adalah science and art. Jadi kombinasi antara sains dan art. Jadi engineering itu tidak terlepas dari yang namanya sains dan yang namanya art. Kemudian kita juga belajar the nature of software ya dalam rekayasa perangkat lunak. Tidak bisa perangkat lunak itu simsalabim jadi. Nah, dalam bukunya si Gradibus itu bilang bahwa no magic atau tidak ada sihir yang dapat menciptakan perangkat lunak sendiri. Jadi kalau kita mau bikin perangkat lunak nggak usah datangin dukun atau datangin jin atau setan gitu ya. Karena mereka percuma aja nggak bisa bikin perangkat lunak. Itu nature-nya. Dan semua itu harus dilakukan oleh software developer untuk membangunnya. Dan yang namanya software developer itu bukan satu orang, tapi satu tim yang bekerja sama sesuai dengan bagiannya masing-masing. Nah, dalam mendesain suatu perangkat lunak ada 3 elemen utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah notasi. Notasi itu adalah bahasa yang dipakai untuk pemodelan. Bahasa yang dipakai itu adalah gambar. Ya, sebagai contoh, kita mendesain data dalam menggunakan ER diagram atau entity relationship diagram, ada gambar kotak. Apa itu kotak? Kotak adalah entitas. Maka setiap orang yang belajar informatika kalau mau bikin ER diagram, ada gambar kotak, semua tahu itu adalah entitas. Karena satu bahasa, gitu ya. Language. Oh kotak, oh iya kita tahu kotak itu apa? Kotak itu adalah entitas, gitu ya. Nah maka karena IR diagram yang diciptakan oleh Chen tahun 1993 kalau nggak salah itu kotak adalah IR diagram, kotak adalah notasi untuk apa namanya entitas, maka ya harus ada entitas lagi gitu ya. Dan tidak boleh diganti gambarnya jadi segitiga gitu ya. Atau jadi lingkaran atau jadi oval karena segitiga, oval dan lain-lain itu dalam notasi IR diagram bisa jadi pengertiannya dan pemahamannya dia berbeda. Nah, itu gitu ya. Itu adalah elemen notasi. Kemudian ada proses. Proses itu adalah aktivitas yang dilakukan selama memodelkan perangkat lunak. Jadi
ada sudut pandangnya perangkat lunak itu. Sama seperti kita ngomongin desain rumah. Kalau saya hanya ingin melihat denah dari rumah, maka desain denah rumah aja yang kita butuhkan. Kalau saya ingin melihat rumah dalam bentuk bayangan tiga dimensi, maka kita desain dalam bentuk tiga dimensi, gitu ya. Kalau saya ingin melihat material rumah yang saya buat, maka setiap elemen rumah itu kita detailkan menjadi material rumah. Artinya saat kita mendesain itu ada sudut pandangnya atau ada point of view-nya. Kita mau lihat apa sih gitu ya? Kita mau ngerancang apa? Karena dari rancangan itulah kita ingin melihat apa nantinya dalam suatu objek. Entah itu perangkat lunak, entah itu rumah, entah itu gedung, entah itu apa jembatan dan lain-lain. Nah, itu namanya proses. Kemudian yang ketiga ada yang namanya tools. Tools itu adalah alat bantu yang biasanya kita pakai untuk mendesain perangkat lunak. Ya dalam praktikum nanti kita akan pakai beberapa satu aplikasi gitu ya untuk mendesain perangkat lunak karena kita pendekatannya adalah pendekatan objek, maka kita akan menggunakan standarisasi notasi dari UML, Unified Modeling Language. Jadi itu adalah toolsnya. Nah, dalam mendesain suatu perangkat lunak kita biasanya dikenali dulu arsitektur perangkat lunak ya. Secara umum kan kita tahu bahwa aplikasi yang paling banyak dibuat itu adalah aplikasi berbasis mobile atau web gitu ya. Nah, biasanya mereka membagi aplikasi itu menjadi tiga bagian utama. Ya, yang pertama adalah presentation tier. Presentation tier ini adalah fokusnya ke user interface, interaksi antara manusia dengan komputer. Kemudian yang kedua adalah logic tier, application tier itu fokusnya ke fungsi aplikasinya. Nah, kalau kita mau bikin aplikasi untuk login, maka form login itu adalah UI-nya. Ketika kita klik login, ya login itu melakukan sesuatu, itu adalah logic tier-nya. Lalu login itu akan memanggil data yang ada pada database, itu namanya data tier. Nah, ada presentation tier, ada logic tier, dan ada data tier. Data tier nanti akan didesain menggunakan IR diagram, ya presentation tier akan didesain menggunakan UI dan UX. Lalu logic tier ini akan didesain menggunakan UML, Unified Modeling Language. Nah, nanti ada beberapa diagram UML juga yang akan mendesain relasi antara presentation, logic dan data tier yang nama diagramnya itu adalah interaction diagram atau diagram interaksi yang dibagi menjadi dua gitu ya. Kita pelajari satu aja yaitu sequence diagram namanya nanti. Itu akan kita pelajari secara detail. Nah, dalam pembangunan perangkat lunak apakah objek oriented adalah yang terbaik? Ya enggak, ya tergantung fungsinya. Ya kalau perangkat lunak yang kita bikin kecil ya embedded sistem dan lain-lain ya kita pakai fungsional aja. Kalau perangkat lunak yang lama ya, dibangun itu berdasarkan prosedural, maka kita kembangkan menjadi prosedural juga. Atau kita bisa refactoring menjadi objek dan lain-lain. Ya. Jadi tergantung kondisinya. Namun sejauh ini pemodelan inilah yang paling sering digunakan karena tadi bahasa pemrograman yang bikin aplikasi itu banyak yang berorientasi objek, gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk mendekomposisi perangkat lunak? Mendekomposisi itu berdasarkan pengalaman sebenarnya gitu ya. Misalnya saya mau bikin aplikasi untuk login, maka kelas apa saja yang saya butuhkan? Oh, pertama kelas login, yang kedua kelas user, yang ketiga kelas ini, yang keempat kelas itu dan lain-lain. Lalu kelas itu akan memiliki atribut ini dan metode itu. Nah, itu namanya dekomposisi gitu ya. Untuk implementasi berorientasi objek, maka komponen perangkat lunak yang paling kecil itu namanya kelas. Kita bikin kelas, ya kelas itu adalah komponen yang paling kecilnya. Nah, untuk menguasai dekomposisi ini mau nggak mau kita harus banyak baca, banyak praktek, dan kita mendapatkan pengalaman agar proses dekomposisi aplikasi menjadi kelas itu menjadi terbiasa gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin mau membuat aplikasi paradigmanya objek, maka komponen yang harus kita desain dan kita implementasikan itu adalah kelas gitu ya. Nah, baik, seperti itu mungkin materi kita gitu ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan video ini sampai dengan selesai. Sebelumnya mohon maaf ya saya tidak bisa hadir di pertemuan kedua ini. Insya Allah di pertemuan ketiga dan selanjutnya kita akan lakukan secara offline apabila saya tidak ada pekerjaan lain. Baik itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.